Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, banyak rezeki, diberkahi dirahmati Allah, dan semoga mendapat hidayah Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai hambatan listrik dan nanti mungkin beberapa latihan soal dari materi yang sudah kita upload pada video sebelumnya. Baik, hambatan listrik. Kemarin kita ilustrasikan bahwa arus listrik itu layaknya air yang mengalir pada suatu tempat atau pada suatu selang. Misalkan saya ilustrasikan di sini ada sebuah bak air yang akan mengalir, maka bak ini saya isi dengan muatan atau air itu dianggap sebagai muatan-muatan listrik yang akan mengalir melalui suatu penghantar ke tempat yang lain. Aliran ini akan lancar jika tidak ada penghambat pada selang ini, atau dalam listrik penghantar ini disebut konduktor. Hal-hal yang mempengaruhi atau resistansi arus listrik tadi atau R didefinisikan atau dirumuskan sebagai Rho L per A. Apa saja itu? R-nya adalah hambatan. Satuannya ohm. Kemudian Rho sama dengan hambat jenis bahan atau biasa disebut resistivitas. Satuannya ya ohm meter atau biasa disebut sebagai hambat jenis bahan. Kemudian L-nya adalah panjang penghantar. Satuannya meter. Kemudian yang A-nya adalah luas penampang. Luas penampang. Kita ibaratkan air tadi yang mengalir melalui sebuah selang yang panjang. Ini adalah konduktornya. Maka jenis bahan ini, jenis konduktor ini akan mempengaruhi lancar tidaknya aliran kuat arus listrik. Semakin besar hambatannya ini, hambatan pada bahan atau bahan konduktor tadi, maka hambatannya akan juga semakin besar atau resistornya semakin besar. Jika ini semakin panjang sekali, semakin L, otomatis muatan yang sampai juga akan semakin lama, atau kita ibaratkan air yang mengalir. Jika pipanya panjang atau sungai itu yang panjang sekali, maka aliran air yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain semakin jauh, otomatis akan semakin lama juga, semakin terhambat. Nah sekarang seperti ini, misalnya sungainya kok lebar sekali, ininya panjang, oh ternyata banyak air yang menempel pada dinding-dinding ini. Oh, atau airnya berada di tepi sungai, tidak sampai-sampai pada dari rumusan R sama dengan Rho L per A, ini secara matematis hambatan itu akan sebanding dengan resistivitas atau hambat jenis bahan, dan L panjang konduktor atau panjang bahan, dan berbanding terbalik dengan A atau luas penampang. Kita ibaratkan yang tadi seperti ini. Jika ada air yang mengalir, ini kita anggap sebagai konduktor atau bahan, maka semakin bahan ini, pipa ini, aliran ini mempunyai hambatan yang besar, misalnya di sini ada hambatan yang lain, maka otomatis alirannya juga akan semakin tersendat, artinya hambatannya besar. Semakin panjang pula atau L-nya semakin panjang, maka otomatis alirannya juga akan semakin
lama atau hambatannya semakin besar. Tetapi jika alirannya ini luas, penampangnya, pipanya ini besar, maka alirannya akan semakin lancar. Kita perbesar, maka air yang kita ibaratkan air maka akan semakin lancar. Demikian pun dengan muatan listrik, maka akan mengalir dengan lancar. Jadi sekali lagi, hambatan listrik dapat dipengaruhi oleh resistivitas bahan atau hambat jenis bahan, kemudian panjang bahan itu artinya bahan ini konduktornya, dan luas penampang konduktor. Ada lagi, kita lihat ketika kita memegang sebuah kabel di rumah ataupun di tempat yang lain, kita sering melihat ada konsleting atau panas atau terputus, itu juga termasuk hambatan juga. Jadi selain dipengaruhi oleh beberapa hal tadi, resistivitas, kemudian panjang penghantar, kemudian luas penampang, faktor yang lain yang mempengaruhi dari hambatan listrik adalah suhu. Biasa dirumuskan dengan R sama dengan R0 1 plus alfa delta T. Kalau kita lihat sampai di sini, nih, maka R, hambatan resistivitas atau resistansi dari muatan listrik itu akan semakin besar dengan adanya kenaikan suhu. Sedangkan alfa ini adalah koefisien suhu tiap derajat Celcius. Ini bergantung pada bahan. Bahan itu akan naik berapa Kelvin atau berapa Celcius. Resistansinya, maaf saya ulang, resistansi bahan itu akan bergantung kepada jenis bahan itu. Semakin suhunya naik, resistansinya akan naik berapa, ini yang dimaksud dengan koefisien alfa ini. Kemudian R0 ini hambatan mula. Ini yang dimaksud dengan hambatan listrik. Baik, kemarin kita telah membahas juga di video sebelumnya adalah tentang kuat arus listrik. Jadi antara kuat arus listrik, hambatan, kemudian potensial, ini sesuatu yang saling berkaitan. Jadi faktor yang mempengaruhi hambatan listrik adalah yang pertama panjang penghantar. Panjang penghantar. Semakin panjang penghantar, hambatan listriknya juga semakin besar. Kemudian yang berikutnya adalah hambat jenis bahan atau disebut resistivitas. Kemudian selanjutnya adalah luas penampang penghantar. Kemudian selanjutnya adalah suhu. Semakin panjang penghantar, maka akan semakin besar hambatan listriknya. Ini tadi disimpulkan dengan L. Kemudian hambat jenis bahan ini adalah Rho. Semakin besar hambat jenis bahannya, hambatan listriknya juga semakin besar. Kemudian luas penampang. Kalau luas penampang, semakin besar luas penampangnya karena berbanding terbalik, justru hambatan listriknya semakin kecil. Ini disimpulkan dengan A. Kita ibaratkan adalah sungai. Jika sungai itu lebar, maka air yang mengalir lancar. Jika sungai itu sempit, maka air yang mengalir juga lebih sedikit. Kemudian suhu atau T. Ini adalah faktor yang mempengaruhi hambatan listrik yang kita ambil dari perumusan yang di atas tadi. Selanjutnya adalah jenis atau struktur atau bisa juga disebut dengan rangkaian hambatan. Ada dua.
yaitu secara seri dan secara paralel. Tapi sebelumnya akan kita lihat simbol hambatan dulu. Simbol hambatan dapat disimbolkan dengan seperti ini. Nih, diberi tanda R, atau juga hanya kotak seperti ini diberi tanda R. Setiap tanda R ini artinya resistor, resistif, maka diberi simbol hambatan. Kita lanjutkan adalah rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan. Satu, secara seri. Seri itu cuma digabung saja, ini seri. Ini namanya seri. Kalau ini R1, ini R2, ini R3, R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Ini rangkaian secara seri. Kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala, dan seterusnya. Cuma dijumlah saja. R total artinya hambatan totalnya. Keseluruhan hambatan ini diwakili dengan R total atau biasa disebut R seri. Sama R seri, R1, R2, R3. Kalau kita beri angka misalnya ini 1 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm, maka besarnya hambatan seri pada rangkaian di atas adalah tinggal dijumlah. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Demikian untuk rangkaian hambatan secara seri. Selanjutnya adalah secara paralel yang kedua. Paralel. Kalau paralel ini antara satu ujung yang sama ini bergabung, ini paralel seperti ini, namanya paralel. Ini R1, ini R2, ini R3. Misalnya ini titik A dan B, maka hambatan seri antara A dan B biasa disebut dengan R paralel. Besarnya nanti 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ini untuk nilai hambatan secara paralel. Misal ini saya beri angka 1 ohm, ini saya beri angka 2 ohm, ini saya beri angka 3 ohm, maka 1/R seri, paralel sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya jadikan 6. Berapa? Kalau 1 jadi 6 berarti ya dikalikan dengan 6. 6/6 ditambah, kalau 2 menjadi 6 kalikan berapa? 3. Berarti 3/6 ditambah, kalau 3 jadi 6 berapa? 2/6. Jadinya jumlahnya adalah berapa ini? 11/6. Karena ini masih seper, maka RP-nya dibalik berapa? 6/11 ohm. Jadi nanti hasil akhirnya harus dibalik. Ini untuk mencari besarnya hambatan secara paralel. Maaf nanti kalau tadi kata-kata saya terbulak-balik. Jadi intinya kalau hambatan secara paralel susunannya adalah seperti ini, ditumpuk-tumpuk. Kemudian nilai hambatan paralelnya R paralel, 1/R paralel sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3 dijumlahkan. Kita beri angka misalnya 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Baik, demikian pertemuan kali ini kita bahas mengenai hambatan
Semoga bermanfaat, dirahmati Allah, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.